Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 891-895. Tepat ketika Nanako Ito menatap langit, memikirkan Ye Chen di dalam hatinya. Ye Chen, yang bersembunyi di dinding, akhirnya melihat sosok bergerak di halaman bawah. Dia melewati keamanan rumah Ito, dan berjalan setengah lingkaran mengelilingi rumah keluarga Ito di dinding, dan baru pada saat itulah dia melihat Nanako Ito, yang selalu dia sayangi. Melihat Nanako Ito mengenakan kimono dengan rambutnya disanggul tipis, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Nanako Ito adalah Yamato Nadeko standar. Dia pasti yang paling cantik dan sempurna saya pernah melihat wanita Jepang. Namun, kursi roda di bawah Nanako Ito membuat Ye Chen merasa agak malu. Dia bisa saja tidak berpartisipasi dalam pertandingan terakhir melawan Qin Aoswei, atau dia bisa saja mengakui kekalahan di awal pertandingan dan mengakhiri pertandingan, tetapi dia bersikeras untuk bertahan sampai akhir, yang menyebabkan trauma besar pada tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen benar-benar ingin melompat langsung dari dinding untuk menemuinya di sisinya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia tiba-tiba akan muncul di depannya sedemikian rupa menjadi seorang pria di balok, dia mungkin agak malu. Jika dia ditakuti olehnya, bagaimana dia harus menjelaskannya? Jika dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa, bagaimana dia menjelaskannya? Ye Chen, yang selalu memiliki kualitas psikologis yang sangat baik, sebenarnya ragu-ragu saat ini. Sedangkan di Tokyo, jaraknya ratusan kilometer. Yoshito Matsumoto yang bersembunyi di kegelapan masih melanjutkan permainan kejamnya. Sambil membiarkan orang-orang yang menyandera Su Zifei dan Su Ziyu bersaudara menunggu kesempatan untuk membunuh seseorang dan menyalahkan, dia meminta sekelompok orang lain untuk memulai babak baru perencanaan di Tokyo. Dia seperti badut jahat di The Dark Knight of Batman, yang berniat mempermainkan semua orang di tangannya, lalu secara bertahap membelah mereka dan membunuh mereka satu persatu. Kali ini sasarannya adalah Takahashi Yinji. Dia merasa bahwa ketika dia menculik Su Zifei dan Su Ziyu, dia meninggalkan sedikit masalah bagi kedua keluarga, yang tidak cukup untuk membuat kedua keluarga itu benar-benar berpaling. Oleh karena itu, dia ingin menambah pertumpahan darah antara kedua keluarga tersebut. Hanya darah dan darah yang bisa membuat orang kehilangan akal sehat dan menjadi sangat gila. Jadi, pada malam ini, dia mengulurkan cakarnya ke Machi Takahashi yang lengannya lumpuh. Hideyoshi Takahashi adalah seorang pemuda di masa jayanya. Cedera lengan dan gips tidak mempengaruhi kebutuhan fisiknya. Dan di Tokyo, dia juga dikenal sebagai playboy, dan banyak aktris terkenal di Tokyo yang menjadi kekasih dan mainannya. Beberapa waktu lalu, dia baru saja menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi Huadan, ketua girl group populer di Jepang, dan menjadi kekasihnya, dan girl group itu kebetulan melakukan variety show di Tokyo TV hari ini. Oleh karena itu, Takahashi Yinji berencana untuk menyelinap keluar malam ini dan menghabiskan malam yang menyenangkan dengannya. Pihak lain sangat ingin menjalin hubungan jangka panjang dengannya, jadi tentu saja dia langsung setuju. Jadi, di bawah rangsangan hormon, Hideyoshi Takahashi, meskipun ayahnya menyuruhnya untuk tinggal di rumah dan menunggu pengingat kekacauan, diam-diam mengatur bawahannya untuk mengusirnya dari rumahnya dan pergi ke kelas atas yang paling mewah, klub di Shibuya, Tokyo. Di klub kelas atas itu, dia memiliki kamar pribadi kelas atas yang tetap sepanjang tahun, didekorasi dengan mewah, tersembunyi dan pribadi. Dan itu adalah rumah dari aturan tak terucapkannya untuk bintang wanita Jepang. Konvoi 3 Rolls-Royce mengantar Hideyoshi Takahashi ke Shibuya, dan Hideki Takahashi di dalam mobil juga sangat bersemangat, menantikan awan dan hujan di Wushan malam ini.
Saat konvoi sedang melewati lorong bawah tanah, sebuah truk yang berjalan normal tiba-tiba mengerem, berbelok ke arah, dan memblokir seluruh jalan. Tepat di belakang mereka, sejumlah kendaraan niaga hitam melaju, menghalangi 3 Rolls-Royce keluarga Takahashi. Para pengawal di gerbong depan dan gerbong belakang menyadari apa yang sedang terjadi, dan mengeluarkan senjata mereka satu persatu, siap melindungi Eiji Takahashi. Namun, sekelompok besar pria berbaju hitam dengan senjata otomatis melompat keluar dari beberapa kendaraan niaga hitam di belakang mereka. Senjata api di tangan orang-orang ini semuanya adalah senapan otomatis dan senapan mesin ringan, dan daya tembak mereka jauh lebih kuat daripada pengawal keluarga Takahashi. Pada saat ini, Hideki Takahashi di dalam Rolls-Royce di tengah tertegun. Di dalam mobilnya hanya ada seorang pengemudi dan seorang asisten. Keduanya adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Dan lawannya, tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi juga memiliki daya tembak yang sangat kuat, keberadaan yang benar-benar menghancurkan. Hideki Takahashi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil ayahnya, dan berkata dengan panik begitu dia membuka mulutnya, "Ayah, bantu aku, ayah, aku dikelilingi oleh para pembunuh. Datang dan selamatkan aku." Machi Takahashi berseru, "Apakah kamu tidak di rumah?" "Apa? Dari mana datangnya si pembunuh?" Takahashi Yingji menangis dan menangis. "Ayah, saya berada di luar, dalam perjalanan ke Shibuya. Saya tiba-tiba dikepung dan diserang. Dan pengawal semuanya mati sekarang, mereka sudah mendatangi saya. Ayah, tolong cari cara untuk menyelamatkan saya tidak ingin mati." Takahashi Machi merasakan kepalanya berputar, dan dia berteriak dengan suara serak, "Beritahu mereka, tidak peduli berapapun harganya, aku bisa memberi mereka segalanya, selama mereka menyelamatkan hidupmu." Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok pria berbaju hitam mengepung Rolls-Royce yang ditunggangi Takahashi Yingji. Hideki Takahashi berlari keluar dari mobil dan berteriak histeris, "Tolong jangan bunuh saya," ayah saya berkata. "Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda inginkan, saya dapat memuaskan Anda. Kami keluarga Ito tidak peduli dengan uang, yang kami inginkan adalah nyawa semua orang di keluarga Takahashi. Kami akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang, dan kami akan mengirim ayahmu dan seluruh keluargamu untuk menemanimu dalam waktu singkat." Hideki Takahashi sangat ketakutan hingga pingsan. Dia meratap dengan panik, "Aku mohon, jangan bunuh aku masih muda. Aku tidak ingin mati, Makoto." Takahashi juga bertarung di telepon. Dia berteriak sekuat tenaga, "Lepaskan anakku, ada yang datang padaku." Pemimpin pria berbaju hitam mencibir dan berkata, "Oh, jadi dia masih berbicara di telepon dengan ketua Takahashi? Itu bagus. Takahashi akan bos. Dengarkan saja jeritan putus asa putramu sebelum dia mati." Setelah itu, dia menghancurkan kaca Rolls-Royce dengan senjatanya. Tetapi saat pistol diarahkan ke Eiji Takahashi, melihat wajah Takahashi Yingji berlinang air mata, dia tiba-tiba mengembalikan pistolnya. Hideki Takahashi mengira dia telah berubah pikiran. Jadi dia berkata dengan bersemangat, "Berapa yang kamu inginkan? Beritahu aku nomornya, dan ayahku akan segera memberimu uang." Berkata, "Aku bisa memberimu 100 juta dolar. Saya akan memberikannya sekarang." Pria berbaju hitam itu terkekeh, dan berkata dengan wajah tegas, "Kalian berdua terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin mengubah permainan." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menatap bawahan itu berkata dengan dingin, "Ambil 2 barel bensin dari bagasi, dan nyalakan untukku dengan mobil." 5 menit berikutnya adalah 5 menit yang paling menyakitkan, menyiksa, dan menghancurkan dalam hidup Takahashi Machi. Dia tidak berani menutup telepon, karena dia tahu bahwa suara yang dia dengar selanjutnya mungkin adalah suara terakhir putranya yang tersisa di dunia ini. Namun, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa pihak lain ingin menyiksa putranya sampai mati dan membuatnya sangat menderita ketika dia meninggal.
Sebagai seorang ayah, apakah Anda benar-benar ingin mendengarkan teriakan terakhirnya di telinga Anda, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan? Segera setelah itu, si pembunuh menuangkan bensin ke dalam Rolls-Royce yang ditunggangi Hideki Takahashi. Meski Hideki Takahashi meraung histeris di dalam mobil, benar-benar hal yang tidak pantas. Setelah semua bensin dituangkan, pemimpin mengeluarkan sebungkus rokok dan sekotak korek api. Dengan kejam menyalakan rokok, mengisap dalam-dalam, dan kemudian melemparkan batang korek api yang masih menyala melalui jendela. Rolls-Royce yang sangat mewah langsung berubah menjadi insinerator, dan api di dalamnya bahkan menyembur keluar dengan gila-gilaan. Di dalam mobil, teriakan Hideki Takahashi, asistennya, dan pengemudi terdengar seperti neraka. Machi Takahashi di ujung telepon sangat sedih dan menangis. Jeritan itu berlangsung lebih dari 1 menit sebelum akhirnya berhenti terdengar. Takahashi Machi tahu betul bahwa putranya telah meninggal. Bahkan, bisa mati tanpa tubuh utuh. Pada saat ini, amarah balas dendam juga membakar abis alasannya. Takehiko Ito, jika kamu membunuh anakku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah selesai berbicara, dia segera memanggil patriark sementara dari keluarga Tenglin, dan memerintahkan dengan dingin begitu dia membuka mulutnya, keluarga Ito membunuhku anak laki-laki, termasuk keluarga Tenglin. Keempat anggota keluarga Tenglin termasuk Lin Zhengze semuanya dibunuh olehnya. Saya ingin Anda membunuh putri Ito Yuhiko terlebih dahulu, lalu membunuh anjing tua Ito Yuhiko. Suara pihak lain segera membeku, Tuan Takahashi, jangan khawatir. Orang-orang kami sedang mengawasi rumah keluarga Ito di Kyoto. Putri Ito Yuhiko belum pergi dari sana, dan kita bisa membunuhnya malam ini. Pihak lain segera berkata, Tuan Takahashi yang baik, saya akan memerintahkan mereka untuk membunuh Ito Nanako. Bersamaan dengan ini, Kyoto, salju semakin besar dan lebih besar. Di salju tebal, Ye Chen diam-diam mengamati Nanako Ito selama hampir 10 menit. Dalam 10 menit terakhir, Nanako Ito terkadang menatap langit dengan bingung, dan terkadang membungkuk untuk mengumpulkan kepingan salju putih dari tanah. Dia tampak sangat senang bermain sendirian. Saat Ye Chen memutuskan untuk turun menemuinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dari kegelapan di kejauhan, beberapa bayangan hitam mendekati posisinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dilihat dari postur berlari dan cara bernafas saat berlari, bayangan hitam ini sangat mirip dengan 4 dari Teng Lin Zhengze. Ye Chen segera menjadi waspada, orang-orang ini semuanya harus menjadi ninja. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah ninja dari keluarga Tenglin. Ye Chen merasa bahwa mereka datang dengan cara yang buruk. Jadi dia segera menyembunyikan napasnya dan mengamati secara diam-diam, dan melihat bahwa orang-orang ini memanjat tembok dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian berlari menuju Nanako Ito dari berbagai arah. Meskipun Nanako Ito belum pulih dari cedera seriusnya, bagaimanapun juga dia masih ahli seni bela diri. Dengan kepekaan yang sangat tinggi, dia sudah memperhatikan ke-6 orang itu sebelum mereka mendekat. Saat ini, Nanako Ito sangat ingin berteriak dan memanggil para pelayan dan pembantu rumah tangga dari pekarangan lain untuk membantu. Namun saat hendak meminta bantuan, ia tiba-tiba menyerah. Karena, dari sosok ke-6 orang tersebut, dia bisa melihat bahwa tanpa kecuali, mereka semua adalah ninja. Meski ada ninja yang terikat dengan keluarganya, semua ninja itu ada di Tokyo, bukan di Kyoto. Ninja itu sangat kuat, dan kemampuan bertarung yang sebenarnya lebih kuat. Bahkan sebelum dia terluka, dia mungkin tidak bisa mengalahkan ninja biasa, apalagi ada 6 di sini. Dan sepertinya setidaknya mereka semua memiliki kekuatan ninja level menengah. Hampir saat ini, Nanako Ito mengerti bahwa mengumpulkan semua orang di mansion ini mungkin bukan lawan dari 6 orang ini. Karena itu, mengapa repot-repot meminta bantuan dan membiarkan orang lain mati untukku? Lagi pula, sepertinya sekelompok orang ini datang ke sini untuk diri mereka sendiri. Jadi,
Ketika keenam orang itu hendak bergegas ke Nanako Ito, dia berkata tidak rendah hati atau sombong, "Lansia, jika kamu datang untuk membunuhku, maka aku bisa bekerja sama. Tapi tolong selamatkan sisa mansion, nyawa manusia. Sebagian besar dari mereka bukan ahli waris keluarga Ito, tapi pelayan yang bekerja di keluarga Ito." Pemimpin mencibir, "Saya telah mendengar bahwa putri sulung keluarga Ito luar biasa. Dan melihatnya hari ini, dia memang luar biasa." Setelah itu, dia mengeluarkan pisaunya dan berkata dengan dingin, "Sejujurnya, kami datang untuk membunuhmu hari ini untuk membuat ayahmu membayar dengan darah. Dia diam-diam membunuh 4 anggota keluarga Tenglin saya, dan Gao tuan muda dari Kiao keluargaku. Aku hanya bisa salah padamu, putriku, untuk membayar bunga terlebih dahulu." Ye Chen terkejut ketika mendengar ini. "Apa, Takahashi Yingji meninggal? Sepertinya setelah aku meninggalkan Tokyo, Tokyo tidak peduli sama sekali, damai." Pada saat ini, Nanako Ito, yang dikelilingi oleh 6 orang di halaman, berseru, "Tidak mungkin, ayahku tidak pernah seperti itu, masalah ini pasti kesalahpahaman lain." "Kesalahpahaman?" Pria itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Anda mengatakan kepada saya bahwa salah paham untuk membekukan 4 tuan dari keluarga Tenglin saya menjadi es loli berbentuk manusia dan membakar tuan muda dari keluarga Takahashi menjadi minuman bersoda." Ito Nanako berkata dengan tegas, "Aku kenal ayahku. Meski dia bukan orang yang baik, dia masih memiliki batas minimal. Bahkan jika dia adalah musuh, dia terbuka dan terbuka. Dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti menusuk orang dari belakang." Pria itu mencibir dan berkata, "Jika kamu mengenal orang, mengenal wajah, tetapi tidak mengenal hatimu, kamu mungkin tidak terlalu mengenal Yuhiko Ito. Tapi Anda bisa mengambil langkah dulu, dan setelah dia di jalan, Anda bisa bertanya apakah dia sudah melakukannya." Setelah itu, dia langsung berkata kepada orang di sampingnya, "Keluarkan ponsel untuk merekam. Saya ingin mengirim video pemenggalan ke Tuan Takahashi." "Bagus." Pemimpin mengeluarkan pedang ninja yang sangat tajam dari pinggangnya, dan dengan kilatan cahaya dingin, dia berkata kepada Nanako Ito, "Nona Ito, mati." Nanako Ito mengangguk dalam diam, lalu menutup matanya dengan pasrah, dan berkata pada dirinya sendiri dengan sedih, "Tuan Ye Chen, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Pemimpin itu menghela nafas pelan, "Nona Ito, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia, dan saya harap Anda tidak akan dilahirkan dalam keluarga kaya di kehidupan selanjutnya, lagi pula." Dia mengangkat pedang ninja tinggi-tinggi, mengumpulkan semua kekuatannya di lengannya, siap untuk memotong leher Nanako Ito kapan saja. Nanako Ito juga patah hati saat ini, matanya yang indah tertutup rapat, menunggu saat takdir akhirnya datang. Pada saat pemimpin mengangkat tangannya dan hendak menjatuhkan pisaunya, sebuah pisau dingin datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat dengan suara. Tangan dengan racun pedang sudah ditembakkan dari antara tangannya alis. Dan orang yang akan memenggal kepala Ito Nanako juga mati mendadak pada saat ini. Ye Chen akhirnya bergerak, bahkan saat pria itu mengangkat pedang ninjanya, 5 orang lainnya mundur 2 langkah. Ini karena mereka tidak ingin darah berceceran di tubuh mereka saat menyembur keluar. Namun, mata mereka menatap Nanako Ito, menunggu adegan berdarah itu datang. Dan Nanako Ito sendiri siap menghadapi kematian. Namun, gambar itu tiba-tiba berhenti pada saat ini. Pedang ninja yang terangkat tinggi telah melayang di udara, dan yang lainnya tidak tahu kenapa dia sudah lama tidak melakukannya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa Algojo yang mengayunkan pisaunya sudah mati. Hanya ada pegangan pendek sepanjang beberapa sentimeter di dahinya dan di antara alis. Lukanya terlalu pas di badan pedang, jadi hanya ada jumlah yang sangat kecil darah segar mengalir keluar dari luka, menetes di salju putih dan tebal, dan pingsan merah cerah dalam sekejap. Tepat ketika orang-orang ini tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi,
mereka menyadari bahwa shuriken yang tertusuk di antara alis orang ini ternyata sangat familiar. Orang yang merekam video dengan ponselnya berteriak ngeri, "Ah, ini shuriken King Tian. Ini memang shuriken Tenglin King Tian." Setelah Ye Chen membunuhnya, dia menyimpan semua senjata rahasianya, yang kebetulan berguna saat ini. 5 orang yang tersisa langsung ketakutan. Kematian tragis 4 orang termasuk Tenglin Zhengze dan Tenglin King Tian selalu membuat mereka ketakutan. Sekarang, shuriken Tenglin King Tian telah membunuh anggota keluarga mereka yang lain. Terlihat bahwa krisis sudah dekat. Itu adalah orang yang sama yang mengambil video dengan ponselnya. Dia membuang ponselnya dan berkata kepada 4 orang lainnya, "Siapkan, siapkan." 4 lainnya kembali sadar sejenak, dan mengeluarkan pedang ninja mereka satu demi satu. Kelimanya membentuk lingkaran kecil saling membelakangi, dan masing-masing waspada terhadap arah yang berbeda. Ini adalah formasi yang paling sering digunakan ninja saat bertahan. Nanako Ito mendengar gerakan kali ini, membuka matanya, dan tiba-tiba menemukan bahwa pria yang akan membunuhnya telah berubah menjadi mayat yang berdiri diam. Sementara 5 lainnya membentuk formasi pertahanan seolah-olah sedang menghadapi musuh. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika tiba-tiba, salah satu dari 5 jatuh lurus ke depan dan jatuh lebih dulu ke dalam salju tebal. Orang-orang di sekitarnya dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan dan membalikkannya, hanya untuk menemukan bahwa ada juga shuriken yang tersangkut di antara dahi dan alisnya. Pria itu segera menunjuk ke arah dinding, dan berkata dengan gugup, "Di dinding." Jadi, 4 orang yang tersisa melepaskan formasi pertahanan melingkar, menyemangati semangat mereka, dan menatap peluru yang ditembakkan oleh shuriken tadi, arah. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Meretas orang di belakang bukanlah apa-apa, keluarlah jika kamu memiliki kemampuan." Meskipun dia berkata demikian, dia tidak menyangka kata-kata seperti itu benar-benar memotivasi pihak lain untuk keluar. Lagi pula, ini terdengar terlalu kekanak-kanakan. Bagaimana mungkin lawan dibodohi olehnya dengan kekuatan seperti itu? Namun, tidak ada yang menyangka saat dia selesai berbicara, bayangan hitam tiba-tiba melompat turun dari dinding. Segera, bayangan hitam itu berjalan ke arah mereka dengan langkah santai. Setiap kali bayangan hitam itu melangkah, salju berderit di tanah, membuat mereka berempat semakin ketakutan. Nanako Ito juga menatap bayangan hitam dengan mata lebar. Dia sangat ingin tahu siapa orang yang menyelamatkannya secara diam-diam. Dan ketika bayangan hitam itu datang di depannya dan membiarkan dia melihat siapa yang datang, seluruh tubuhnya disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah Ye Chen, yang sudah lama dia pikirkan. Saat ini, Nanako Ito mengira dia salah membaca dan berhalusinasi. Jadi, dia menyeka matanya dan melihat dengan hati-hati. Pria yang tersenyum di depannya memang Ye Chen, yang sudah lama dia rindukan dan kagumi. Pada saat ini, Nanako Ito memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah aku sudah mati, dan semua ini adalah ilusi setelah kematianku? Baru saja, aku bahkan merasa bahwa bahkan jika aku bisa melihat Ye Chen sebelum aku mati, aku akan mati, tetapi siapa yang akan percaya bahwa Ye Chen tiba-tiba bergegas untuk menyelamatkan dirinya sendiri seperti prajurit sihir saat ini? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di benaknya. Dia terkejut dan ragu-ragu, gugup dan bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar hingga tak bisa berkata-kata. Saat ini, Ye Chen adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia memandang Nanako Ito, tersenyum tipis, dan bertanya, "Nona Ito, bagaimana kabarmu belakangan ini?" Mendengar suara Ye Chen, Nanako Ito akhirnya yakin, semuanya. Masuk depan saya bukanlah ilusi, Ye Chen, yang telah lama menjadi obsesi saya.
bahkan berpikir bahwa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Tiba-tiba datang untuk menyelamatkan saya ketika saya sangat kritis. Saat ini, Nanako Ito akhirnya menyadari kebahagiaan tertinggi seorang wanita. Dia merasa bahwa dalam hidup ini, tidak akan pernah ada momen lain yang bisa melampaui setiap menit dan setiap detik saat ini. Bahkan jika dia mati sekarang, dia akan merasa hidupnya benar-benar lengkap tanpa penyesalan. Jadi, dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan menangis dengan keras. Tuan Ye Chen, Nanako kembali dari Jinling. Hari itu saya berharap untuk bertemu kembali dengan Anda di malam hari, tetapi saya tidak berharap Anda benar-benar datang. Keempat ninja itu tampaknya berada di ambang musuh yang tangguh, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi dan memarahi. Nak, apakah kamu membunuh King Tian? Ye Chen tersenyum kejam. Aku membunuhnya, apa yang bisa kamu lakukan? Pria itu menggertakkan giginya dan berteriak, bajingan, bunuh 6 anggota keluarga Tenglin saya ingin hidup Anda, Ye. Chen memandang keempat ninja itu, dan berkata dengan tenang, kalian menjadi sedikit berisik, karena kamu menginginkan hidupku, jangan ganggu orang lain di rumah ini. Setelah selesai berbicara, dia memegang Thunderbolt-nya dengan satu tangan, dan berkata dengan suara rendah, Lei, ayo. Tiba-tiba, serangkaian petir tumpul tiba-tiba terdengar di langit yang suram. Serangkaian petir ini segera menyebabkan gonggongan anjing di sekitar, dan malam bersalju yang semula sunyi tiba-tiba menjadi berisik. Datang, sebelum mereka pergi jauh, saya akan mengirim Anda untuk menemui mereka, pria itu. Tidak tahu bahwa guntur itu disebabkan oleh Ye Chen, dan meraung dengan marah, bajingan, kamu akan mati hari ini. Begitu kata-kata itu jatuh, dia mengangkat pisau ninja dan menebas Ye Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. 3 lainnya tidak ketinggalan, salah satu dari mereka terbang ke udara satu persatu, mengayunkan pisaunya dan menebas Ye Chen dari udara. 2 lainnya dengan cepat mengelak ke samping, melambaikan pedang ninja, dan bersiap untuk mengepung Ye Chen dari sayap kiri dan kanan. Seperti yang kita semua tahu, pedang samurai Jepang dan pedang ninja semuanya dibuat oleh atasan pengrajin dengan baja halus atas, bilahnya sangat tajam hingga meniup rambut bisa patah. 4 orang menyerang bersama, jika Ye Chen sedikit kewalahan, dia akan dipotong menjadi beberapa bagian. Keempat orang ini penuh dengan niat membunuh, melihat 4 cahaya dingin yang menakutkan di langit malam. Nanako Ito berteriak ngeri berkata, Ye Chen Jun, hati-hati. Keempat ninja dari keluarga Tenglin semuanya merasa bahwa mereka akan dapat memberikan pukulan tertentu kepada Ye Chen kali ini. Dan Nanako Ito mengangkat hatinya, karena takut Ye Chen akan mengalami kecelakaan. Baginya, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chen menderita luka sedikit pun untuknya. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mundur beberapa meter dengan kecepatan yang sangat cepat, yang mengejutkan keempat ninja itu. Mereka sendiri adalah serangan pendahuluan, dan mereka lebih cepat dari Ye Chen dalam hal waktu mulai. Selain itu, mereka semua memiliki pedang ninja yang panjangnya hampir 1 meter di tangan mereka, yang tidak diragukan lagi semakin memperkuat jarak serangan mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil langkah lebih cepat berdasarkan keunggulan. Menurut pemahaman mereka, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri saat ini. Ini seperti peluru yang akan mengenainya sehingga orang normal tidak bisa melarikan diri. Namun, Ye Chen baru saja melakukannya. Sementara Ye Chen mundur dengan sangat cepat, petir sudah ada di sakunya. Segera setelah itu, tangan kiri dan kanannya tiba-tiba mengeluarkan 2 senjata rahasia, dan menembak 1 di udara dan 1 tepat di depan 4 orang di depan dia. Ketika keduanya mendengar suara shuriken menerobos udara, dan melihat semburan cahaya dingin terbang ke arah mereka, mereka saling mengingatkan, hati-hati, segera. Setelah itu, keduanya hendak menghindar ke 2 sisi,
dan mereka merasa hati mereka menyebar ayolah dengan rasa sakit yang tajam. Orang yang naik ke langit langsung jatuh, dan orang yang bergegas menuju Ye Chen terlebih dahulu juga langsung berlutut. Dua orang yang dikelilingi oleh sayap kiri dan kanan ketakutan dengan situasi di depan mereka. Siapa yang mengira bahwa orang ini bergerak begitu cepat, benar-benar melampaui mereka lebih dari satu tingkat. Awalnya adalah tim ganda beranggotakan 4 orang yang penuh percaya diri. Tanpa diduga, bahkan sebelum rambut lawan disentuh, dia kehilangan 2 orang lagi di sisinya. Dalam situasi ini, keduanya tahu bahwa tidak ada peluang untuk menang sama sekali, dan mereka terus menyerang secara membabi buta, tidak ada cara lain selain mati. Jadi, keduanya bertukar pandang satu sama lain, lalu berhenti tiba-tiba, mengeluarkan bola seukuran bola pimpong dari saku mereka, dan melemparkannya ke tanah. Segera setelah itu, bola meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian semburan asap hitam dan tebal menyala. Memanfaatkan penutup kedua asap ini, keduanya berbalik dan melarikan diri. Ye Chen mencibir, dengan tidak tergesa-gesa mengeluarkan 2 senjata rahasia terakhir dari kotak kulit sapi, dan menembakkannya ke arah 2 awan kabut hitam. Mereka berdua sudah lari jauh saat ini, tetapi tanpa diduga, masih ada suara menembus udara di belakang kepala mereka, dan kecepatan menembus udara sangat cepat, membuat mereka hampir hanya sesaat kilat dan batu api. Saat ini, keduanya hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, mereka mati. Seperti yang diharapkan, 2 shuriken masing-masing menembus punggung kedua pria itu. Racun yang dioleskan pada bilahnya menyebar dengan cepat, dan keduanya mati dalam sekejap. Pada saat ini, guntur samar di langit berlanjut. Oleh karena itu, apa yang terjadi di pekarangan Nanako Ito tidak mengganggu orang lain di mansion tersebut. Melihat ke-6 orang itu telah mati total, Ye Chen akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, Nanako Ito yang tidak jauh darinya menatapnya dengan air mata berlinang. Tuan Ye Chen, Nanako Ito tersedak, dan segera memutar roda kursi roda dengan kedua tangannya, dan menghampiri Ye Chen. Ye Chen berjalan beberapa langkah dengan cepat, mendatanginya, dan bertanya, "Nona Ito, apakah kamu baik-baik saja?" Dia menyembunyikan wajahnya dan menangis. Pada saat ini, perasaan terbesarnya bukanlah sisa hidupnya, tetapi kejutan besar yang dibawanya oleh kemunculan tiba-tiba Ye Chen. Melihatnya menangis seolah kehilangan kendali, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh punggung tangannya yang dingin, dan menghiburnya dengan lembut. "Nona Ito, jangan menangis lagi, kamu baik-baik saja sekarang, Nanako." Ito menyeka air matanya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menangis karena apa yang baru saja terjadi." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya, tanpa menyembunyikan cinta yang dalam di matanya, dan tersedak dan bertanya, "Tuan Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Maukah kamu datang ke Kyoto?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Saya datang ke Jepang untuk melakukan suatu bisnis, dan saya baru saja tiba di Osaka, dan saya pikir bahwa Osaka sangat dekat denganmu, jadi aku datang menemuimu." Mendengar ini, Nanako Ito merasa manis di hatinya. Permen yang tak terhitung jumlahnya meleleh seketika. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Kamu Chen Jun? Kamu? Apakah kamu datang menemuiku karena kamu merindukanku?" Ye Chen dihentikan oleh pertanyaannya. Saya ingin mencari alasan untuk menutupinya, tetapi tiba-tiba merasa datang ke sini dari jarak yang begitu jauh. Tindakan ini adalah jawaban yang paling jujur. Saat ini, apalagi yang perlu dibohongi? Jadi, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan agak tidak wajar, "Ini semacam." Nanako Ito sangat senang saat mendengar ini. Meskipun masih ada air mata di sudut matanya, dia tersenyum dengan sangat gembira dan berkata, "Saya tidak menyangka Tuan Ye Chen memikirkan saya. Ini benar-benar mengejutkan saya." Saat dia berbicara,
dia buru-buru bertanya kepada Ye Chen lagi, "Tuan Ye Chen, bagaimana Anda tahu saya di ibu kota?" Ye Chen berkata, "Saya bertemu Koichi Tanaka di Bandara Yanjing beberapa hari yang lalu, dan dia memberitahu saya." Begitulah adanya, Nanako Ito berkata dengan malu-malu, "Tuan Marvin Ye, terima kasih telah mengingat saya, dan terima kasih telah menyelamatkan hidup saya hari ini." Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu tidak harus bersikap sopan, itu hanya masalah sedikit usaha." Berbicara, Ye Chen bertanya lagi, "Saya melihat Anda telah duduk di kursi roda. Apakah karena tubuh Anda belum pulih?" "Iya." Nanako Ito mengangguk ringan, "Sejak pertandingan terakhir dengan Qin Aoswei, saya terluka parah. Saya telah dirawat di Tokyo untuk jangka waktu tertentu, dan hidup saya keluar dari bahaya. Tetapi tubuh saya masih belum pulih, cederanya mungkin memakan waktu lama. Dimungkinkan untuk menjadi lebih baik setelah penyembuhan." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan serius, "Sebenarnya, aku datang menemuimu kali ini terutama untuk membantumu menyembuhkan lukamu. Aku tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu." Ito Nanako tersenyum penuh syukur dan berkata dengan lembut, "Tuan Ye Chen, luka saya sudah diperiksa oleh dokter-dokter terbaik di Jepang. Artinya sangat jarang bisa menyelamatkan muka saya. Dengan metode medis yang ada, sulit mengembalikan saya ke kondisi semula. Ini akan menjadi keajaiban medis untuk mengeluarkan saya dari kursi roda selama beberapa tahun." Setelah itu, Nanako Ito mengangkat kepalanya lagi, menatap Ye Chen dengan mata berapi-api, dan berkata dengan serius, "Tuan Ye Chen, saya sudah sangat tersentuh Anda bisa datang menemui saya. Ini lebih penting daripada membiarkan saya berdiri bangkit lagi atau pulih seperti semula. Kau tidak tahu betapa aku merindukanmu selama ini. Bahkan aku tidak percaya. Keinginan terbesarku selama ini bukanlah agar aku bisa pulih, tetapi untuk dapat melihat Marvin Ye lagi." Pada titik ini, Nanako Ito memberanikan diri, meraih tangan Ye Chen, dan berkata dengan penuh kasih, "Terima kasih, Tuan Ye Chen, merupakan berkah Nanako bahwa Anda dapat muncul di sini. Jika Nanako dapat berjalan bergandengan tangan dengan Ye Chen Jun di salju ini untuk sementara waktu, maka saya tidak akan menyesal dalam hidup ini." Melihat matanya yang lembut, Ye Chen merasa sedikit menggigit hatinya merasa tertekan. Dia menatap Nanako Ito dan berkata dengan sangat serius, "Nanako, aku punya cara untukmu menyembuhkanmu dan membuatmu benar-benar kembali normal." Mendengar kata-kata Ye Chen yang tak tergoyahkan, Nanako Ito sedikit tercengang. Dia tidak percaya bahwa cederanya bisa pulih seperti sebelumnya, tetapi ketika Ye Chen mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa sangat percaya diri. Jadi, dia sangat terkejut dan bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan luka saya?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tapi sebelum saya memberi Anda perawatan, mari kita tangani mayat-mayat ini terlebih dahulu." Ito Nanako buru-buru berkata, "Saya akan memanggil pengurus rumah sekarang." "Tidak perlu." Ye Chen menghentikannya dan berkata, "Saya memiliki sedikit konflik dengan ayahmu di Tokyo. Jika Anda memberitahu pengurus rumah tentang masalah sebesar itu, dia akan melakukannya. Pasti segera beritahu ayahmu, mungkin tidak terlihat bagus." Nanako Ito bertanya dengan heran, "Tuan Ye Chen, apakah Anda melihat ayah saya di Tokyo? Mengapa Anda mengalami konflik?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, "Ceritanya panjang, dan aku akan memberitahumu perlahan saat aku merawat lukamu." Ito Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya ayah pasti makan banyak di tempat Marvin Ye, pahit." "Tidak masalah, dia tidak kekurangan uang, jadi tidak masalah jika dia kehilangannya sama sekali." Ye Chen terbatuk dan berkata, "Ini kerugian 4,5 miliar dolar. "Hah?" Nanako Ito kaget dengan Ye kata-kata Chen ditanyakan. 4,5 miliar dolar, Marvin Ye bercanda, kan? Marvin Ye berkata sambil tersenyum, "Tidak bercanda. Itu benar. Tapi saya belum mempertimbangkannya. Apakah itu sangat merugikannya?"
Nanako Ito berkata tanpa ragu, "Kamu tidak perlu memikirkannya, Marvin Ye. Uang ini hanyalah ucapan terima kasih ayahku untukku. Lagi pula, kamu baru saja menyelamatkan hidupku. Hidupku ada di matanya. Tentunya lebih banyak dari $4,5 miliar." Ye Chen tertawa, "Kamu murah hati. Jadi kamu tidak takut ayahmu akan marah padamu jika dia tahu?" Nanako Ito menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Jika dia berani untuk marah, maka saya akan meninggalkan rumah lari, pergi ke China untuk bergabung dengan Ye Chen Jun, dan kemudian tidak pernah kembali." Ye Chen terdiam beberapa saat, dia tidak tahu apakah Nanako Ito sedang bercanda atau serius. Jika itu serius, maka dia secara alami akan bersedia di dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskannya kepada Xiao Churan. Saat ini, Nanako Ito melihat Ye Chen tampak ragu-ragu, dan buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Ye Chen, Nanako hanya bercanda dengan Anda. Anda tidak perlu menganggapnya serius. Dan bahkan jika Nanako benar-benar ingin pergi ke China, dia harus membeli rumah di Jinling dan menetap sendiri. Jadi dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Tuan Ye ya." Ye Chen menghela nafas, dan berkata, "Aku akan membicarakan ini nanti. Aku akan menangani 6 mayat ini terlebih dahulu. Kamu memiliki cukup banyak ruangan di halaman ini. Mana yang jarang digunakan?" Ito Nanako menunjuk ke sayap barat, berkata, "Ruangan itu adalah gudang. Tapi karena aku sudah lama tidak kembali, sudah kosong." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Dingin, aku akan membawamu kembali ke kamar, dan kemudian aku akan menangani mayat-mayat ini. Setelah perawatan selesai, aku akan merawat lukamu terlebih dahulu, dan setelah luka sembuh, Anda dapat memberitahu pengurus rumah tangga di rumah untuk membiarkan mereka membuang jenazah dengan benar." Nanako Ito buru-buru bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin pergi?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya masih harus kembali ke Osaka, dan aku akan kembali ke China setelah menyelesaikan pekerjaanku di Osaka." Nanako Ito bergumam dengan ekspresi kecewa, "Kalau begitu aku harap, lukaku tidak akan pernah sembuh." Ye Chen berseru, "Jangan bicara omong kosong, itu sial." Nanako Ito berkata dengan serius, "Kalau begitu, bukankah Tuan Marvin Ye bisa tinggal selamanya? Karena kamu bilang, kamu hanya akan pergi setelah cederanya sembuh, dan kamu tidak akan bisa pergi jika cederanya tidak sembuh." Ye Chen menatapnya dengan senyum tak berdaya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan dapat menyembuhkan Anda." Nanako Ito bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye Chen, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melihat Anda lagi di masa depan?" Ye Chen mengangguk, "Ya. Saya menempatkan sebagian dari bisnis saya setelah tiba di Jepang. Saya mungkin sering datang ke sini." "Bagus sekali," Nanako Ito berkata dengan gembira, "Tuan Ye Chen, bisakah Anda berjanji kepada saya satu hal?" Ye Chen bersenandung, "Katamu?" Nanako Ito buru-buru berkata, "Saya harap Anda dapat memberitahu saya setiap kali Anda datang ke Jepang. Jika nyaman bagi Anda, saya harap Anda mengizinkan saya untuk bertemu dengan Anda." "Izinkan saya untuk bertemu dengan Anda, oke." Ye Chen tersenyum sedikit, "Tidak masalah, saya berjanji kepada Anda." Ito Nanako bersorak seperti gadis kecil dan berkata, "Kalau begitu aku akan sering melihat Ye Chen Jun mulai sekarang." Ye Chen tersentuh oleh senyum manisnya, suaranya menjadi lembut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Oke, aku akan membawamu kembali ke kamarmu dulu, dan aku akan datang untuk membantumu menyembuhkan lukamu nanti." Segera, Ye Chen berada di Nanako Ito. Di bawah bimbingan, dia mendorong kursi rodanya dan mengirimnya kembali ke kamar kerjanya. Kamar Nanako Ito memiliki tata letak klasik khas Jepang. Seluruh ruangan terbuat dari lantai kayu alami yang bersih, rapi, sederhana dan elegan. Ada meja teh duduk di lantai di dalam ruangan, serta meja bergaya Jepang dan meja merangkai bunga. Di dinding ruangan terdapat banyak karya kaligrafi yang sepertinya ditulis oleh Nanako Ito sendiri.
Ye Chen mengirimnya kembali ke kamar dan membantunya masuk ke kamar. Untuk mencegah Nanako itu jatuh, Ye Chen memegang tangannya dengan satu tangan dan menopang pinggangnya dengan tangan lainnya. Kontak intim seperti itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan pada saat yang sama membuat wajah Nanako memiliki dua awan merah. Ye Chen hanya mendukung Nanako seperti ini, dan atas permintaannya, membantunya duduk di futon di depan meja teh. Di atas meja teh, ada satu set peralatan teh Jepang yang sangat indah dan sebuah dupa kecil. Setelah itu Nanako duduk, Ye Chen berkata, tunggu aku akan menangani mayat di luar, Aito Nanako. Memandang Ye Chen dengan malu-malu, dan berkata, Tuan Ye Chen, Nanako sakit dan tidak bisa membantumu. Buatkan secangkir teh dan tunggu kamu minum. Ye Chen mengangguk, berkata baik, dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Saat ini, keenam mayat yang tergeletak di salju sudah setengah terkubur oleh salju tebal. Ye Chen dengan hati-hati memindahkan mayat-mayat itu ke ruang penyimpanan, lalu berjalan kembali ke kamar Nanako itu. Ketika saya kembali, ruangan sudah dipenuhi dengan aroma cendana, dan Nanako itu dengan hati-hati menyikat bubuk matcha dengan mangkuk dan sikat teh gaya Jepang. Melihat Ye Chen masuk, dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, silakan duduk. Ye Chen mengangguk dan duduk bersila di futon di depannya. Sambil menggosok bubuk matcha, Nanako itu berkata kepadanya, upacara minum teh Jepang mungkin berbeda dengan upacara minum teh Cina. Teh di sini diseduh dengan bubuk matcha, saya tidak tahu apakah Marvin Ye bisa terbiasa dengannya. Chen tersenyum dan berkata, saya mencicipi upacara minum teh Jepang dengan orang tua saya ketika saya masih muda. Dan saya pribadi merasa cukup baik. Nanako itu mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, bagus. Kemudian, Nanako itu hendak membuatkan teh untuk Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepadanya, seseorang masuk ke tembok lagi. Mata itu Nanako membelalak kaget. Apakah kamu baru saja bersama orang-orang? Ye Chen menggelengkan kepalanya, saya belum tahu. Tetapi hanya ada satu orang di sisi lain, dan mungkin tidak ada di sini untuk menyakiti Anda, jadi jangan bicara omong kosong nanti, kami akan melakukan apapun yang kami bisa, bersambung.